Karena apa? Kami jalan-jalan di sana sini, pasti ada warga masyarakat yang menghujat saya. Katanya adalah, kita sudah pilih kau bupati 2 periode, belum juga sampai pembangunan itu yang dimaksudkan. Saya tidak menyangkal itu. Kita terima itu. Dan karena itu kami titip pada Ibu Ratu dan Anda. Syukur alhamdulillah mereka taklirnya adalah menyala. Apa itu? Karena memang masih ada rumah mereka yang belum menyala. Sepanjang kami gelontorkan 7 kecamatan emas desa bercahaya, masih ada 30% belum menyala rumah-rumah mereka. Terus menyala angle gas OB. Terkesan bahwa jalan-jalan belum tuntas di Sumba Barat Daya. Dengan hadirnya Ibu Ratu dan Angga yang memiliki jaringan luas di tingkat nasional, maka jalan-jalan itu akan diperbaiki dan kita semua akan gas motor masuk kemana-mana sampai ke rumah-rumah saudara. Begitu dong. Permisi, minta bantuan mama-mama semua. Kalau ada mama-mama yang tidak mencintai, rayulah dia. Kalau dia menyimpan dendam, aib orang beriman. Kalau betul kau beriman, dendammu harus kuburkan sedalam kubur orang mati. Betul dong? Mari kita berbondong-bondong nanti malam dan besok pagi kita sembahyangkan untuk pakai latuhan. Tidak hanya untuk mereka, tapi yang mereka tidak mencintai damai, kita doakan supaya mereka pulih untuk mencintai damai di Loda Umbringi pada Melaka. Demikian, salam mereka. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Cornelius Koordinator. Berikutnya sambutan dari calon bupati dan calon wakil bupati Sumba Barat Daya periode 2024-2029, Ibu Ratu Ngadung Bonugula SD dan Bapak Dominikus Alpawan Rangga KKSD. Kepada Ibu calon, oh ya siap. Oke, kepada Bapak calon wakil bupati Pak Dominikus Alpawan Rangga KKSD, waktu dan kesempatan disilakan. Baik, selamat malam untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Salam. Yang saya hormati Ibu Ratu Ngadung Latanu, Sarjana Teknik, calon Bupati Sumba Barat Daya yang kita cintai bersama. Yang saya hormati Ketua Tim Pemenangan Pak Thomas. Yang saya hormati Pak Dr. Cornelius Koordinator, Sesepuh Loda Umbringi pada Melaka. Yang saya hormati Pak Lukas Cama, DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya dari Partai PKB, Bapak Ramadan, Ketua Bapilu, dan pimpinan Partai PKS, Pak Abu, dan ini ya di depan saya punya bapak semua, Bapak Haji, ya saya disebut satu persatu, Bapak, Abah, Umi, ya kita semua. Saya mewakili Ibu Ratu, calon wakil bupati, Bapak-bapak. Tadi saya terkesima, saya lihat umi-umi tadi langsung peluk Mama Ratu ini. Saya berpikir begini, ini jangan sampai karena salon, kan cantik-cantik semua tadi. Iya, ternyata izin Bapak Arifin. Ya, Bapak Arifin bilang tidak. Ini umi-umi di pasar semua, luar biasa. Ini hari paripurna sekali bagi saya dan Ibu Ratu, luar biasa. Sampai apa juga ini ganteng-ganteng semua ini. Terima kasih banyak, padahal sudah tunggu dari sore tadi. Iya, Pak Arifin tadi kasih pantun sama kami, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Arifin. Iya, Bapak Arifin ini P3 tetapi dukung di sini. PSI juga begitu kemarin Ibu Ratu di sebelah, tetapi strukturnya di Ratu Angga. Kita tahu apa itu? Tanda-tanda alam untuk kemajuan Loda Umbringi pada Melaka. Ya, saya tidak berpanjang kata, saya bilang begini, damai itu indah.
indah untuk membangun Lorong Meringi Padang Melala, untuk membawa kabupaten ini laju berkembang, bersaing dengan kabupaten-kabupaten yang ada di Pulau Sumba, bahkan di NTB. Bila perlu, ketika kami percaya menjadi bupati dan wakil bupati Sumba Barat Daya, mimpi kami di Kabupaten Sumba Barat Daya, kabupaten akan menjadi kabupaten terbaik di Indonesia. Bisa? Ya. Saya tidak berpanjang kata. Tadi Pak Arifin sudah bilang, Umi semua di sini jam 3 pagi sudah mengemas persiapan mau pergi di kantor. Saya mau sampaikan begini Bapak Mama, waktu saya SMP, saya sering main di pasar. Saya SMA juga saya sering main di pasar. Di pasar itu berbeda suku, berbeda agama, tetapi satu juga. Jadi ingat, jangan lupa coblos nomor 1. Bisa? Ya. Nah, karena Bapak Mama semua tugasnya di pasar, dan pasar itu tempat orang berkumpul, saya minta dari tempat ini bersama Ibu Ratu sampaikan kepada semua yang Bapak Mama ketemu, jangan lupa pilih Ratu Anda. Ke depan kami punya program membangun desa, menata kota. Tapi kami juga mendorong peningkatan ekonomi masyarakat dengan bantuan modal usaha. Nah, bahkan iya, saya berpikir tadi langsung salah. Ternyata ada yang jual di perenggan, ada yang jual kue, ada yang jual kopi, ada yang jual beras, ikan, begitu ya. Nah, dari tempat ini saya hanya minta dukungan doa dari Bapak Mama semua, Umi, Abah, kakak, adik di sini. Ketemu siapa saja di Lorong Meringi Padang Melala, jangan lupa pilih Ratu Anda nomor urut 1. Bisa? Bisa. Ratu Anda menyala gas obe nomor 1. Ya, saya anak muda suka kasih lari motor, tetapi sampai di tujuan yang jelas. Jadi saya dan Ibu Ratu juga akan bangun ini semua Barat Daya, lari kencang, bangun pagi-pagi, ajak semua masyarakat untuk melihat apa yang kurang, karena kami punya tugas melanjutkan apa yang belum diselesaikan oleh Pak Dr. Francisco Dimete dan Bapak Markus Bertalo. Kami akan melanjutkan Bapak Mama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua. Merdeka! Baik, terima kasih. Menyalang le. Baik ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati adik saya, calon wakil bupati Sumba Barat Daya, adik Angga, yang dengan segala keikhlasan ya, dengan segala kerendahan hati mau mendampingi saya. Kalau kita pikir PDIP ini partai pemenang, bisa saja memajukan diri sendiri, memajukan kader. Tapi karena keikhlasan demi Sumba Barat Daya, adik saya ini mau meninggalkan DPR provinsi, ini sudah terpilih ya. Tapi mau meninggalkan untuk apa? Untuk membangun Sumba Barat Daya. Ya betul, kami punya tanggung jawab moral. Mungkin ketika dulu ada yang belum diselesaikan oleh MDP ketika menjabat bupati, Pak Dokter, kami siap melanjutkan, kami siap melayani yang belum terlayani ya. Ya, jadi memang saya terima kasih sama adik saya, karena memang kita butuh sebuah kekompakan, kita butuh sebuah kebersamaan untuk membangun SPD. Apalah artinya kita menjadi pemimpin kalau masyarakat kita kocar-kacir di bawah ya. Kami harus memberikan teladan yang baik bagi masyarakat sehingga kita berdamai untuk Sumba Barat Daya. Yang saya hormati Ketua Koalisi Pak Thomas, yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya ya. Hadir bersama, berjuang bersama. Jadi nanti sudah dengar aspirasi Bapak Mama. Nanti kalau kita sudah bicara di DPR tidak pusing lagi, karena pimpinan DPR juga sudah mengikuti apa yang menjadi masalah di tengah masyarakat. Apalagi Bapak Mama, Ibu Ratu ini sudah merangkul partai-partai besar yang semua ada dalam pimpinan partai ya. PDIP pimpinan partai ketua sudah bersama kami ya. Nasdem punya kami, Perindo juga sudah bersama kami. Ada PKB, ada PKS. Di daerah kita tidak sulit untuk mau membuat program-program ya. Ada usulan, DPR setuju, kita jalankan. Kenapa Bapak Mama? Tidak perlu berdebat lama-lama ya. Kita harus gercep untuk membangun masyarakat, gerakan cepat.
ada masalah ini kita bicara selesaikan, cari jalan keluar, harus jalan. Tidak perlu berbelit-belit ya. Karena apa? Tiap hari ini kita butuh makan minum, kita butuh perubahan untuk kebaikan kita ke depan ya. Selain itu juga partai-partai pengusung ada PKB, ada Perindo, ada PKS. Ini kekuatan saya Bapak Mama ya. Di DPR itu, DPR RI ya, partai PDIP itu ketua DPR. Banggarnya itu orang PDIP, Nasdem juga begitu, memegang pimpinan di beberapa komisi, PKB juga begitu, Perindo itu wakil menterinya ada, PKS punya kekuatan besar di tingkat pusat untuk dukung paket Radio Anda. Ini kekuatan kita sehingga mereka hadir bersama hari ini, dan teman-teman partai pengusung ya tentu punya harapan besar agar ke depan Ibu Ratu dan Angga jadi bupati, pasti kami akan memperhatikan semua masyarakat yang ada di tempat ini ya. Jadi pimpinan partai Pak Abu, Bapak Ramadan Mbak Ayu, yang saya hormati juga, yang saya banggakan ya, Ketua Penggagas tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya Bapak STW ya, saya juga bilang terima kasih. Kalau tidak ada mereka dulu yang berjuang pemekaran, belum tentu kabupaten ini ada dan kita semua menikmati ya. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati Bapak tetap sehat ya, dan kami mendoakan yang terbaik untuk Sumba Barat Daya. Tokoh agama yang ada di tempat ini ya, Ustadz ya, mungkin saya tidak sebutkan satu persatu. Kita juga punya bos BI di tempat ini, Bapak Irfan ya, hadir bersama ya. BI, Bapak Iqbal. Bapak Irfan ya. Bapak Iqbal, Pak. Bapak Iqbal, BI. Iya, Bapak bos Iqbal. BI, iya. Iya, singkat ya Bapak Mama semua yang hadir. Artinya kenapa saya bikin ketawa begini, karena pasti jenuh dari tadi ya menunggu kami. Untuk semua yang sudah ada di tempat ini, pertama saya mohon maaf karena keterlambatan. Jujur kami hari ini titik ke-11. Tadi kita berusaha cepat ketat, sampai tadi kita turun di mobil langsung dipikul sama ibu-ibu, bapak-bapak pikul adik Angga ya. Mereka di sana antusiasnya luar biasa, semangatnya tinggi ya. Kita pikir paling cuma sedikit, ternyata memang dukungan sangat kuat untuk memberikan. Kenapa? Ya ada harapan besar masyarakat untuk dukung kami dan juga untuk kemajuan daerah. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya langsung saja ya. Kita akan memasuki masa pilkada tanggal 27 nanti. Kita akan memilih pemimpin ya untuk daerah kita. Saya mau pesan begini Bapak Mama. Ketika kita memilih pemimpin, kita harus pilih pemimpin yang terbaik ya. Agar apa? Ketika nanti sudah menjabat, dia akan membuat hal-hal besar, melayani masyarakat ya. Apa yang menjadi persoalan di daerah bisa diselesaikan. Ada 4 syarat bagi saya ya. Jadi Bapak Mama bisa nanti pulang rumah pikir betul ya, pemimpin seperti ini daerah kota ya. 4 syarat. Yang pertama, pemimpin itu harus punya pendidikan yang cukup. Kenapa? Dia akan mengurus 401.000 masyarakat, ratusan ribu masyarakat SBD itu diurus oleh pemimpin. Oleh karena itu butuh pemimpin yang cerdas untuk tahu bagaimana keadaan masyarakatnya, sehingga dia tahu strategi apa yang dipakai untuk mengelola keuangan yang ada sehingga masyarakatnya bisa sejahtera. Adik Angga dan saya ya, kita punya pendidikan yang cukup, tentu tidak, masyarakat SBD tidak akan malu kalau punya bupati seperti kami berdua ya. Yang kedua, berpengalaman. Maju bupati itu, jadi bupati bukan untuk coba-coba, trial and error, bukan ya. Tapi kita langsung kerja dan gercep, gerakan cepat. Mau buat apa hari ini, besok buat apa, sudah ada planningnya ya, sudah ada perencanaannya. Harus cari yang berpengalaman. Angga pengalaman sebagai DPR provinsi, Ibu Ratu sebagai DPR RI. 5 tahun kami membahas anggaran bersama-sama dengan pemerintah, buat program yang berpihak kepada masyarakat. Seperti tadi yang dibilang Pak Ramadan Mbak Ayu, jaminan kesehatan kita sudah bahas di pusat, sehingga seluruh Indonesia itu sudah bebas Bapak Mama ketika berobat, mereka sudah punya jaminan kesehatan nasional ya, mau di mana saja. Ini banyak program kami bahas. Angga bersama DPR provinsi itu 5 triliun anggaran di APBD 1 yang mereka bahas. Ibu Ratu membahas anggaran berapa triliun Bapak Mama? Tahun 2024 3.200 triliun APBN yang kami bahas ya. Kami keliling kunjungan kerja ke sana kemari. Ada yang bilang begini, jangan pilih bupati yang kuat bajalan ya. Itu keliru Bapak Mama. Kita kuat bajalan di kabupaten, tujuan untuk apa? Cari tahu masalah masyarakat, tahu keadaan masyarakat ya. Jadi kalau buat program itu yang betul-betul bisa menjawab kebutuhan, tahu apa potensi masyarakat, apa potensi wilayah yang akan kita bisa kelola.
Ya, kuat berjalan ke pusat bukan pergi jalan-jalan, tapi keliling di setiap kementerian, keliling di setiap DPR komisi untuk minta program. Kenapa? Kita SBD belum bisa mandiri, kita masih tergantung sama provinsi dan pusat. Uang kita sedikit, sumber pendapatan asli daerah kita masih sangat sedikit. Kita masih berharap uang yang ada di pusat, ya. Sehingga harus kuat berjalan ke pusat, cari link untuk bisa mendatangkan program di daerah, ya. Jadi kita keliling di kabupaten, saya kunjungan kerja di setiap provinsi, adik Angga di kabupaten-kabupaten lakukan kunjungan kerja. Kita tahu di setiap kabupaten, setiap gubernur, bupati, mereka punya cara-cara terbaik untuk membangun masyarakat. Pengalaman itu kita adopsi yang baik untuk kita terapkan juga kita membangun daerah kita, ya. Yang ketiga, Bapak Mama, kita harus ingat memilih pemimpin yang sudah terbukti, ya. Apapun dia, contohnya kepala dusun mau juga maju bupati, cek ketika dia jadi kepala dusun apa yang dia buat, ya. Begitu juga dengan kepala desa, boleh maju bupati siapapun boleh, tapi lihat waktu jadi kepala desa apa yang dia buat, ya. Begitu juga dengan camat, dia pernah jadi camat, ya. Ketika jadi camat apa prestasinya, ya. Ketika, ya, kepala dinas, lihat itu kepala dinas apa prestasinya ketika dia jadi kepala dinas, ya. Program apa yang dia buat, prestasi apa yang dia lakukan, upaya apa yang dia lakukan, ya. Kita harus tahu, ya, rekam jejak, track recordnya, ya. Begitu juga kami, ketika kami maju, cek kami, ya, cek Ibu Ratu punya bukti tidak, Ibu Ratu bisa buat apa, ya. Bapak Mama lihat bukti sudah banyak yang kami perjuangkan, ya, untuk kemajuan daerah, ya. Baik, jadi Bapak Mama siapapun datang boleh dengar, nanti tanya gini, Bapak sebelum maju bupati Bapak jadi apa? Kenapa saya bilang Bapak? Karena cuma satu-satunya perempuan, toh? Iya, saya cuma sendiri, ya. Bapak, ketika Bapak jadi ini, sebelum ini jadi apa? Oh, saya jadi ini gitu misalnya. Terus kira-kira apa yang Bapak buat selama Bapak jadi ini, misalnya kepala dinas, ke camat, apa yang Bapak buat? Bisa Bapak sebut prestasinya Bapak, biar saya bisa ikut Bapak? Ah, kayak gitu, ya. Jadi, karena begini, kita tidak boleh menyebar hoax, ya. Kenapa? Saya bilang, apalagi seorang pemimpin, haram hukumnya keluar dari mulutnya untuk bicara hoax dan menjelekkan orang lain. Haram. Kenapa? Karena ketika kita memimpin, kita terpilih, kita bukan tukang sebar gosip, tapi kita tukang kerja, tukang melayani masyarakat. Kita kerja yang baik untuk melayani masyarakat. Sehingga pemimpin itu harus memberikan teladan. Ya, bagaimana kalau misalnya saya tukang sebar gosip, pasti saya punya masyarakat tukang sebar gosip juga, kan? Nah, kalau saya tukang kerja, saya kuat kerja, energi positif itu ada juga di tengah masyarakat. Mereka akan jadi masyarakat yang kuat kerja, yang rajin, lakukan hal-hal positif untuk kebaikan. Jadi, kalau ada pemimpin yang datang tanya, buktinya apa? Ya, itu perlu kita tanya. Jadi kita tidak usah berdebat panjang. Ada bukti? You punya jagoan mana? Coba kasih tunjuk. Nah, gitu toh. Ibu Ratu buktinya apa? Udah berjuang, itu puskesmas Watu Kawula ada. Rumah sakit kita lengkapi. Ya, BLK, ya. Banyak yang kita dorong program-program. Saya mau bilang Bapak Mama, kita di NTT sudah punya rumah sakit umum pusat. Itu nilainya berapa? 700 miliar, ya. 350 miliar gedungnya. 350 miliar alat kesehatan. Di tengah pandemi COVID-19, kita minta kepada Menteri Kesehatan harus bangun rumah sakit. Dan saya langsung dengan Menteri Terawan waktu itu letakkan batu pertama. Puji Tuhan, kemarin 23 Desember juga saya resmikan bersama dengan Pak Presiden di Kupang. Kita sudah punya rumah sakit besar. Puskesmas kita akan baguskan Bapak Mama. Nanti ini semua puskesmas yang ada di SBD kita revitalisasi, kita buat bagus untuk melayani masyarakat, ya. Jadi banyak Bapak Mama bukti-bukti. Jadi ketika kita misalnya berdiskusi atau berdebat, tinggal tanya, kira-kira engkau punya jagoan apa buktinya? Nah, saya punya jagoan ini. Kalau ada bukti saya ikut engkau, bilang begitu, ya. Yang keempat, Bapak Mama harus punya jaringan. Harus punya jaringan yang kuat. Jaringan yang kuat di pusat. Ya, kenapa? Kalau uang kurang di kabupaten, kita akan cari uang di provinsi. Kakak Angga, ini anggota DPR provinsi. Jaringan kuat ada di provinsi. Beliau akan pergi ke provinsi,
lakukan komunikasi dengan fraksi PDI Perjuangan untuk bisa mendatangkan anggaran. Anggap pulang, mama ini masih kurang uang, kita punya masyarakat butuh yang banyak. Oke, saya pergi Jakarta lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan ragu. Ibu Ratu punya sahabat. Kami ini, boleh tanya teman-teman ya, saya kemarin teman-teman saya di pusat itu yang pasang badan. Di PKS, Presiden PKS Ahmad Sauki, teman saya Ibu Kurniasi Mufidayati, Wakil Ketua Komisi 9 di PKB Ibu Nihayatul Wafiro, itu bilang pokoknya kita berjuang, PKB, PKS harus ada di Kakak Ratu katanya ya. Mereka bilang kita mau dukung ya. Jadi mereka sangat peduli dengan saya. 5 tahun kami bersahabat, kami bangun silaturahmi yang manis. Jadi kapanpun saya telepon mereka, mereka itu dengan senang hati, iya Kakak Ratu, kita bisa bantu apa? Kemarin mereka sudah bilang, pokoknya jadi Bupati SBD, kami akan bantu program-program dari pusat, ya. Nah, jaringan ini sudah ada, Bapak Mama, ya. Jaringan kita sudah kencang di pusat. Contoh kita punya handphone puluhan juta, tapi kalau tidak ada jaringan sama aja bohong, ya. Nah, jaringan kita kencang di pusat untuk bisa mencari anggaran. Saya tidak perlu lagi ribet-ribet cari ini, tinggal main telepon. Karena begini Bapak Mama, kita nanti di sana di Jakarta itu ya, ada 560 kabupaten kota. Kalau kita nggak punya jaringan, orang tidak anggap. Tapi dengan jaringan yang kuat, saya tinggal telepon, Mas Menteri, Kakak Menteri, posisi di mana? Oh, posisi di sini Kakak Ratu. Boleh nggak ya kita ketemu tanggal sekian? Oh, boleh, ditunggu ya. Oke, kita sambil makan siang ya, kita ngobrol-ngobrol ya. Gua bisa bantu apa? Nah, hubungannya kan enak ya. Jadi masyarakat SBD, Bapak Mama ada sini tidak akan kecewa ya. Pasti Mama Ratu akan berpikir, berjuang mau bawa program apa untuk Sumba Barat Daya ya. Jadi jaringan yang kuat ini menjadi kekuatan kita untuk kita bangun SBD kita bergerak lebih cepat. Kalau orang lain jalan di tempat, kita berlari untuk bangun Sumba Barat Daya ya. Nah, ini penting Bapak Mama ya. Kita punya tagline membangun desa menata kota. Kenapa? Potensi ada di desa, tapi perlu cara yang tepat, perlu strategi yang tepat. Contohnya begini, dokter itu harus diagnosanya baik. Mohon maaf ya Pak Dokter ya. Nah, kalau diagnosanya tepat, dia tahu obat yang tepat, penyakit bisa sembuh. Tapi kalau asal diagnosa, dia tidak tahu obatnya apa, pasti bisa overdosis atau bukan bisa salah minum obat ya. Tapi begitu juga pemimpin. Kalau pemimpin, dia tahu masalahnya apa masyarakat. Oh, ini ada potensi ini. Oh, dia punya strategi karena dia punya kemampuan, dia punya pengalaman. Dia akan merancang program-program yang baik untuk menjawab kepentingan dan kebutuhan masyarakat ya. Nah, ini Bapak Mama, kita mau membangun desa, potensi yang ada kita bangun, kota kita tata ya. Kenapa? Saya mau bilang begini ya, Bali masa lalu, Labuan Bajo masa kini, Sumba masa depan ya. Kita punya potensi pariwisata, kita punya banyak sekali potensi-potensi yang ada yang bisa kita kelola ke depan untuk bisa meningkatkan pendapatan asli daerah ya, pemasukan bagi daerah ya. UMKM kita tumbuhkan. Saya mau bilang Pak begini, Pak, pariwisata menjadi prioritas juga pembangunan yang akan dilakukan oleh Ratu Angga. Kalau sektor pariwisata berkembang, multiplier effect. Sektor perhotelan ya, restoran, money changer ya, banyak ya sektor-sektor yang akan terdongkrak mempengaruhi peningkatan ekonomi. Restorannya misalnya banyak laku, otomatis ya kebutuhan jualan kita di pasar itu bisa laku ya. Kerajinan tangan masyarakat bisa laku ya. Ada perputaran uang yang baik, otomatis bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita ya. Nah, ini akan kita dorong, kota kita tata. Saya mau bilang Bapak Mama ya, ini saya tidak mau nanti ke depan Pasar Lama ini menjadi kawasan kumuh. Kita harus buat ini menjadi kawasan yang indah, bersih ya ke depan ya. Dan tidak sulit kok untuk menata ini. Ini jalan sudah parah. Ke depan ada program pemeliharaan jalan dalam kota ya, Pak Bupati Pak Dokter ya. Jadi kita bisa hot mix kembali ini, kita kasih rapikan, apalagi ada masjid sini ya, ada aktivitas banyak. Kita tata kita punya kota ya, biar indah, biar bagus, orang bisa rajin datang ke Sumba berkunjung. Apalagi kalau pengusaha, contohnya sekarang orang datang dari luar mau investasi di sini. Karena apa? Karena kotanya bersih, kotanya indah, kotanya cantik, masyarakatnya ramah ya. Orang pasti akan berinvestasi ke sini. Kalau ada investasi, lapangan pekerjaan terbuka, pengangguran akan berkurang dan kemiskinan kita bisa tekan ya. Nah, ini
program dari tagline dari Ratu Angga, menata kota, membangun desa, menata kota. Ke depan juga Bapak Mama, program-program pemberdayaan harus kita lakukan ya. Saya juga bersyukur kemarin ya, karena harusnya tanggal 30 nanti saya habis masa jabatan DPR RI. Tapi saya bersyukur kemarin Pak Surya Paloh percayakan lagi saya menjadi ketua Dewan Pimpinan Pusat bidang kemaritiman, bidang perikanan dan kelautan. Ini sebuah dukungan Partai Nasdem kepada saya agar ketika saya jadi bupati, saya punya kekuatan tambahan lagi untuk bisa melakukan pembangunan yang lebih cepat kepada masyarakat, karena saya punya jaringan yang kuat di pusat ya. Nah, ini Bapak Mama semua, konsep yang ada dalam pikiran Ratu Angga, saya mengajak semua kita untuk bersama-sama mendukung paket Ratu Angga. Jangan khawatir, Jawa Timur sedang bergemuruh, Jawa Tengah bergemuruh, Jawa Selatan tadi bergemuruh ya, Jawa Barat apalagi tuan rumah sedang bergemuruh untuk memberikan dukungan kepada Ratu Angga. Kodi, saya agak pikir-pikir Bapak Mama. Kenapa saya bilang saya pikir-pikir? Saya takut nanti kalah dengan Pak Dokter ya, karena kita sedang berlomba-lomba. Pak Dokter bilang, Ibu Ratu jangan sampai Jawa yang kalah, kami nih Kodi ada ukur kuat. Oh, saya bilang yang benar ini. Jadi kemarin tanggal 25 itu datang, saya pikir tidak mungkin datang, tidak mungkin. Bapak Mama 9 ekor sapi itu Bapak Mama ya, kita kasih makan orang ya waktu itu. Kekuatan itu saya bilang, Pak Dokter ini sudah, masih yang lain masih belum ini keluar. Ibu Ratu ya, kita masih simpan stok, tunggu nanti tanggal 11 November kita ukur kuat, hadirkan di gala tamu. Ya. Iya, kita akan baik. Jadi Bapak Mama jangan khawatir, Kodi Jawa Laura sedang bergemuruh untuk memberikan dukungan kepada Ratu Angga. Kenapa? Karena mereka punya harapan besar. Di tangan Ibu Ratu dan Angga SPD pasti maju. Dan saya mau bilang, saya ingin membangun sebuah opini, sebuah opini bahwa begini, kalau orang bicara NTT, orang bilang SPD. Kalau orang bicara NTT, orang bicara Ratu Angga. Kenapa? Karena bupati dan wakil bupati nanti akan buat prestasi besar di Nusa Tenggara Timur dan di SBD. Kita mau menjadi bupati teladan. Kami akan buat prestasi, hari ini buat apa, hari ini buat apa. Kenapa? Kami disorot. Saya ini kan ketua DPP, tidak gampang ya. Saya tuh ketua DPP Nasdem, turun jadi bupati tapi kerjanya ya tidak sesuai dengan saya punya kapasitas. Kan orang bilang, waduh percuma aja kasih jabatan begini tapi gak punya kinerja. Angga juga begitu, anak muda yang punya perjalanan panjang ke depan. Dia sudah bilang sama saya, Mama Ratu kita komitmen, Mama Ratu kita fokus urus masyarakat ya. Minimal 1 periode kita memimpin ada perubahan di Sumba Barat Daya ya. Jadi nanti Bapak Mama, contoh ini ada yang keluarga di Bima, NTB. Nanti Bapak Mama bilang begini sama bupati di Bima, bupati di Lombok sana ya. Oh mari kita taruhan, kita adu siapa yang lebih hebat, bupati SBD atau bupati yang ada di Bima di NTB di Jawa ya. Benar Bapak Mama, kalau dulu, ini dulu zamannya Soeharto, ketika orang naik haji, orang pergi ke Mekah ya, pergi ke Madinah, itu ditanya begini sama tentara dari Madinah, where do you from? I'm from Indonesia. Soeharto ya, mereka pergi ke Amerika, where do you from? I'm from Indonesia. Soeharto. Nah begitu juga nanti ketika Bapak Mama kesana kemari tanya, misalnya pergi ke Kupang, ke Jakarta, ke Surabaya, apalagi bos BI jaringan di mana-mana iya, nanti ditanya ya Bapak Iqbal toh sensitif kan Om BI langsung iya, kan Bapak Iqbal. Hanya maksudnya begini, kita persingkat aja ya. Jadi ketika kita kesana kemari, Bapak Mama ditanya kesana kemari, dari mana? Dari NTT. NTT di mana? SBD ya? Ibu Ratu ya? Nah, kayak gitu. Kita pingin buat prestasi. Benar Bapak Mama, bukan karena kenapa-kenapa. Siapa yang mau lirik kita kalau kita tidak punya prestasi? Kemarin aja Bapak Mama, saya viral di mana-mana. Saya tuh kalau kesana kemari, pergi di DPP di mana-mana teman-teman, termasuk pergi di ketua PKB. Ibu Ratu ya, udahlah kita nggak usah ngomong apa. Kenapa? Kita duduk dulu ngobrol. Gimana sih caranya bisa dapat suara banyak? Yang viral kemarin ya, katanya begitu. Di mana-mana. Jadi kita viral karena prestasi, bukan karena kita viral. Kenapa? Kita sebar hoax, kita kasih jelek orang, kita menghina orang. Tidak perlu viral dengan cara begitu, ya.
Ini mimpi saya. Dan satu lagi Bapak Mama, terkait kita kan mewujudkan SDM yang berkualitas 2045. Bagaimana kita punya sumber daya manusia berkualitas? Mimpi saya itu 2045 Kapolres Sumba Barat Daya orang SBD, Dandim Sumba Barat Daya orang SBD. Apa caranya saya bisa sehingga anak-anak kita nanti punya peluang untuk perwira-perwira? Saya jadi bupati dengan Angga, saya sudah bilang ketua DPR kita akan dukung anggaran. Jadi setiap tahun kita alokasikan anggaran beasiswa buat anak-anak SBD sekolah di Taruna Nusantara. Ya. Saya sudah hitung masuk uang sumbangan pembangunan berapa, SPP tiap bulan saya sudah hitung. Jadi satu anak itu setiap tahun menghabiskan berapa saya sudah hitung. Sangat kecil. Jadi kalau kita 5 orang, 10 orang anak, kita siapkan mereka. Nanti mereka yang sekarang SMP kelas 2, nanti kelas 3 mereka tamat SMP, kita lihat. Saya minta nanti kepala dinas pendidikan kalau saya jadi bupati, saya minta untuk keliling di SMP, lihat anak berprestasi yang fisiknya bagus, intelektual bagus, kita persiapkan dia masuk di Taruna Nusantara, kasih beasiswa. Kenapa? Nanti kalau dia tes, misalnya dia suka jadi polisi, dia masuk Akpol, saya jamin Bapak Mama dia pasti lolos. Kenapa? 3 tahun dia sudah dibentuk di Taruna Nusantara. Masuk TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dia tes keluar apa Bapak Mama? Letnan 2, 1 balok kuning, ya. Nah ini mimpi saya, nanti 2045 anak-anak kita yang sudah keluar perwira, mereka punya jenjang karir bagus. Nanti 2045 mereka itu sudah punya pangkat kombes, AKBP. Sudah pasti mereka itu akan menjadi Kapolres Dandim. Mungkin satu di antara anak-anak kita nanti akan ke sana. Bapak Ibu sekalian, ya. Itu mimpi saya. Kenapa? Selama ini jujur mohon maaf ya, kita tes Tamtama Bintara. Kadang-kadang juga ada kuota kita tidak bisa penuhi. Kenapa? Karena psikotesnya agak rendah. Saya sudah omong dengan Dandim yang lalu. Pak Dandim saya bilang, saya pengen kuota itu anak SBD bisa dapat, tapi mereka lemah di psiko. Ya, Pak Dandim bilang, saya bilang gitu. Coba kita kirim dari pusat pendidikan dari Mabes Angkatan Darat, kita kirim ahli psikotes. Mereka kita bimbing selama kurang lebih satu bulan begitu, agar ketika mereka tes di Kupang mereka itu bisa lolos psiko. Itu mimpi saya. Bahkan ada beberapa anak-anak saya bilang, kamu mau tes polisi, tes tentara, pergi Kupang dulu, cari bimbel. Kamu bimbel dulu selama beberapa bulan sehingga kamu punya kemampuan, jadi waktu tes kamu lulus, ya. Itu yang saya dorong. Tapi ke depan kalau saya jadi bupati, kita akan alokasikan dari APBD 2, ya. Jadi bukan cuma sekolah tadi masuk Taruna Nusantara, contohnya sekolah statistik, sekolah pertanahan, sekolah intelijen. Ini susah sekali anak-anak kita bisa mendapat peluang. Nanti Ibu Ratu dan Angga yang buka komunikasi ke pusat agar anak-anak kita juga mendapat kuota untuk mereka bisa mendapatkan kesempatan. Universitas besar, UI, UGM, Undip, ya, kita akan dorong Bapak Mama sehingga ada kerjasama, jadi anak-anak kita bisa diterima di fakultas atau universitas yang berkualitas. Itu mimpi saya ke depan. Tapi bagaimana mimpi saya bisa tercapai kalau tidak menang tanggal 27, ya? Jadi 27 pergi TPS tidak? Bapak Mama ke TPS tanggal 27? Iya, nanti ke TPS jangan ragu, buka surat suara, lihat yang nomor 1, ya. Yang kak bola mata, ya Mama, iya, ya. Kak bola mata, kak bola ate, ya. Kalau kak bola mata, kak bola ate, sudah pasti pekerjaannya juga kak bola, ya. Kinerjanya pasti kak bola, jadi jangan ragu, buka surat suara, lihat nomor 1 paket. Iya. Nah, kita nanti akan kampanye tanggal 11 November, ya. Jadi saya mau ajak Bapak Mama, kalau saya bilang Ratu Angga menyala angle, gas OB nomor 1, menang. Bisa? Ya, kita tes. Ratu Angga kurang ke tangan. Ratu Angga menyala angle, gas OB nomor 1, menang. Terima kasih. Jangan ada dusta di antara kita, ya. Mohon maaf, saya hanya pesan saja. Kenapa begini? Karena ini masih ada 2 bulan. Pasti nanti akan ada yang rayu, ke sini. Kalau bisa sebelum dirayu, kita rayu duluan. Iya. Kalau dia bagi beras, kalau bagi uang,
ambil uang, jangan pilih orangnya. Iya, baik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salve salam kebajikan. Terima kasih. Walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ya, biarkan Tuhan meluruskan selurus-lurusnya. Ya, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih disampaikan kepada Ibu Ratu dan Kakak Angga. Oh ya, selanjutnya kepada Pak Lukas Cama, waktu dan kesempatan kami silahkan. Ya, terima kasih. Ini waktu. Terima kasih yang akan menghormati calon bupati bersama seluruh rombongan yang hadir untuk diikuti. Kami dari WJ Barat supaya diikuti. Kami sekarang lagi panas khususnya di WJ Barat Selatan. Karena apa? Ada orang lain yang mengatakan bahwa di WJ Barat Selatan, WJ Barat, Ibu Ratu kalah. Di depan ini kami lagi berusaha di WJ Barat, WJ Selatan kami menangkan Ibu Ratu 90%. 90%. Jangan ragu dari wilayah lain. Kami tidak mau kalah dari kecamatan lain. Kalau sampai kecamatan lain lebih dari Ibu Ratu, berarti di wilayah itu yang menjadi bupati bukan WJ Barat Selatan. Supaya ingat, banyak fitnah-fitnah yang dilontarkan bahwa paket ini tidak cocok, paket agama lah, paket tidak pernah berbuat di SPD lah, paket dinasti. Kalau paket ini tidak berbuat di SPD, tidak mungkin saya seorang Lukas Cama sebagai calon memilih, apalagi Bapak Ibu. Lewat kesempatan ini, jangan dengar isu. Ya. Nanti dibuktikan Bapak Ibu tadi seperti Bapak Ibu banyak yang dijanji jam sekian, tapi rela telat waktu menunggu paket Ratu Angga. Rela menunggu paket Ratu Angga. Jadi di Redambolo sekarang maupun sepagi penuh manusia sampai Ibu Ratu tidak duduk. Datang kampanye minta titik di Ibu Ratu. Nanti Bapak Ibu lihat sendiri besok-besok. Ya? Untuk itu terima kasih. Menyala Andre. Gasope. Terima kasih. Terima kasih.